wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh anqazana wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana minaz zulumati ilan nurit tauhid wal hurriyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa sabaqal mukhlisun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Upaya meningkatkan iman sampai melahirkan sikap komitmen terhadap kebenaran yang kita imani. Upaya meningkatkan iman sampai lahirnya sebuah kesadaran bahwa orang beriman itu harus berakidah. Karena apabila iman sebatas hafal rukun iman, iman sebatas mengerti bahwa iman itu percaya, maka iman semacam ini belum mencapai kesempurnaan iman. Iman yang sesungguhnya ketika lahir sebuah kesadaran berakidah, yakni sadar bahwa hidupnya terikat, baik terikat dengan Allah maupun terikat dengan sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk memahami iman yang sesungguhnya agar melahirkan kesadaran berakidah, yakni kesadaran merasa diikat oleh Allah, maka kita mesti mendalami apa sesungguhnya makna, apa sesungguhnya hakikat akidah itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akidah adalah ikatan. Orang yang beriman adalah orang yang sadar bahwa hidupnya terikat, baik terikat dengan Allah maupun terikat dengan sesama manusia. Berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, kita mendapatkan pelajaran penting bahwa ikatan dengan Allah itu ada 4 macam ikatan. Orang berakidah menyadari 4 ikatan itu, dan orang yang berakidah akan menjaga ikatan itu dengan sebaik-baiknya. Ikatan pertama, dalam banyak literatur usuluddin dikemukakan bahwa orang yang berakidah, orang yang sadar hidupnya terikat, ikatan pertama yang harus tetap dijaga adalah perjanjian ketuhanan. Ketika manusia ada di rahim ibu, dalam surat Al-A'raf ayat 172 ditegaskan, ketika Allah meniupkan ruh ke dalam janin, lantas Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kita semua di rahim ibu saat itu menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Kata syahidna dipahami oleh kebanyakan ulama adalah kami bersahadat. Dengan kata lain, sesungguhnya sejak manusia berada di rahim ibu, semua tanpa terkecuali sudah bersyahadat yang pertama. Qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami dan kami bersyahadat. Oleh karena itu benar kalau Rasulullah SAW
dengan tegas menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi tanpa terkecuali lahir dalam keadaan fitrah, lahir membawa kesucian akidah. Karena sudah bertransaksi, sudah berjanji, sudah bersahadat di hadapan Allah sejak berada di rahim ibunya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwa yang merusak akidah anak, yang merusak ikatan perjanjian manusia dengan Allah adalah kedua orang tua dan lingkungan di mana dia dibesarkan. Dengan tegas Rasul menyatakan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani. Anak yang lahir dalam keadaan fitrah membawa kesucian itu bisa berubah beragama Nasrani, Yahudi atau Majusi. Sangat tergantung kepada kedua orang tuanya dan di mana lingkungan dia dibesarkan. Oleh karena itu, berdasarkan sabda Rasul yang terakhir ini, para orang tua harus mewaspadai. Kalau sudah mendidik anak, membimbing anak, memelihara anak agar memiliki salimul akidah, maka yang harus diwaspadai adalah di mana lingkungan anak itu menjadi pusat kegiatan sehari-hari, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Sebab apabila orang tua sudah mengendalikan agar anaknya mengembangkan akidah yang telah diikat sejak di rahim ibu, namun apabila membiarkan di mana anak itu bergaul, maka sama saja tidak ada artinya. Oleh karena itu orang tua punya peranan yang besar dalam melestarikan ikatan perjanjian ketuhanan sejak di rahim ibu sampai akhir hayat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanatkan kepada kita bahwa tugas utama dan pertama sepanjang kita hidup memelihara akidah itu. Memelihara sejak lahir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sejak lahir sampai mati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan bersama iman. Oleh karena itu, tugas utama dan pertama kita adalah menjaga iman itu, agar iman tidak sampai rusak, apalagi lepas dari kehidupan kita. Perlu kita sadari bahwa iman yang tertanam sejak di rahim ibu merupakan satu-satunya rahmat yang tidak diminta kembali oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seluruh rahmat Allah yang diberikan kepada kita akan diminta kembali oleh Allah. Semua rahmat tidak abadi bersama kita. Yang abadi bersama kita hanyalah rahmat iman. Allah memberi rahmat harta, cepat atau lambat harta itu akan kembali kepada Allah. Kalau tidak harta yang mendahului kita, bisa jadi kita yang menghadap Allah lebih dulu meninggalkan harta kita, atau kita bersama harta berangkat bersama-sama menghadap kehadirat Allah. Allah memberi rahmat jabatan. Jabatan tidak pernah abadi bersama manusia. Ada batasnya, ada periodisasinya. Allah memberi rahmat keluarga. Harus disadari bahwa anggota keluarga kita satu persatu akan meninggalkan kita untuk menghadap kepada Yang Maha Punya. Dengan kata lain, semua rahmat yang dianugerahkan Allah kepada kita bersifat rahmat sementara. Yang abadi hanyalah rahmat iman. Sejak kita diberikan iman oleh Allah, disuruh menjaga sepanjang kita hidup sampai kita mati menghadap Allah, tetap bersama iman yang dirahmatkan Allah kepada kita. Oleh karena itu amat disayangkan
Kalau iman kemudian kotor oleh kemusyrikan, oleh khurafat, oleh tahayul, oleh berbagai macam ajaran mistik, sehingga apa? Ketika mati imannya tidak sempurna. Dan ketika mati imannya tidak sempurna, amat sangat sulit untuk mencapai husnul khotimah. Akidah semacam ini yang harus dibangun. Kesadaran semacam ini yang harus ditumbuh kembangkan dalam pribadi mukmin, agar orang beriman tidak semata-mata sebatas predikat sebagai seorang mukmin, tapi seorang mukmin yang menyadari bahwa hidupnya terikat dengan perjanjian ketuhanan. Yang kedua, makna akidah sebagai ikatan adalah bahwa orang yang beriman itu diikat oleh sunnatullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sunnatullah itu hukumnya Allah. Sunnatullah itu hukum yang ditetapkan Allah untuk makhluknya. Jadi sangat menyesatkan kalau sunnatullah itu dipahami sebagai hukum alam. Kita selama ini dicekoi para orientalis bahwa sunnatullah itu seakan-akan bukan hukumnya Allah, tapi hukum alam. Mana ada alam punya hukum? Dan mana ada alam bisa menghukum? Semua hukum yang berlaku bagi alam ciptaan Allah ini, Allah yang menetapkan hukumnya. Sehingga sunnatullah harus dipahami hukumnya Allah yang ditetapkan berlaku bagi makhluknya, bukan hukum alam, bukan natural of law. Dampak dari pemahaman sunnatullah sebagai hukum alam, maka muncullah pemahaman animisme, dinamisme, politeisme, panteisme, dan isme-isme lain yang bertentangan dengan akidah Islamiyah. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sunnatullah itu hukumnya Allah. Misalnya dalam hidup ini kita mengikuti sunnatullah. Kita mesti lahir, balita, anak-anak, remaja, tua-tua renta, akhirnya mati. Itulah perjalanan sunnatullah dalam hidup kita. Allah sudah menegaskan, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Itulah sunnatullah. Bahwa manusia hidup ini umurnya berjalan terus. Umur berjalan pasti dari detik menuju menit, menuju jatah hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan barang siapa yang umurnya bertambah, maka penciptaannya berkurang. Mengapa tidak kamu pikirkan? Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu memikirkan sunnatullah. Sunnatullah yang kita jalani, bahwa hidup berjalan pasti menuju jatah yang telah ditetapkan oleh Allah. Umur kita dari detik ke menit, ke jam, ke hari, ke bulan, ke tahun sesungguhnya bertambah, tapi hakikatnya semakin berkurang karena mendekati jatah yang telah ditetapkan oleh Allah. Orang yang menyadari akan sunnatullah semacam ini tidak ada sikap lain kecuali fastabiqul khairat. Karena apa? Umur semakin dekat dengan jatah yang telah ditetapkan oleh Allah. Orang yang cerdas mensikapi sunnatullah dalam perjalanan hidupnya akan mensyukuri rahmat yang tersisa, menghadapi realitas hidup apa adanya, dan melakukan kompensasi positif, yaitu umur boleh berkurang, umur boleh semakin dekat dengan kematian, tapi iman harus semakin meningkat, ibadah harus semakin istiqomah, amal soleh harus semakin produktif, dan akhlak harus semakin baik. Kalau orang berakidah dengan kesadaran merasa terikat dengan sunnatullah, maka insya Allah orang berakidah itu akan senantiasa dimotivasi oleh fastabiqul khairat, mensyukuri rahmat yang tersisa, menghadapi realitas hidup apa adanya, dan melakukan kompensasi positif. Yang ketiga, memahami akidah sebagai implementasi iman dalam konteks kesadaran terikat dengan Allah. Yang ketiga, orang berakidah adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya terikat dengan anugerah Allah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia hidup tidak akan pernah bisa lepas dengan anugerah Allah. Allah memberikan anugerah sehat. Kalau Allah tidak memberikan anugerah sehat, sampai kapanpun kita tidak akan menikmati sehat. Allah menganugerahkan kepada kita kecerdasan. Dengan kecerdasan kita menjadi orang yang berilmu, berpengetahuan, berbudaya, berinteraksi, berkomunikasi. Allah memberikan kekuatan sehingga kita bisa kuat baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Maka sikap orang beriman yang berakidah, sadar bahwa hidupnya terikat dengan anugerah Allah, tidak ada sikap lain kecuali setiap tarikan dan hembusan nafas nilainya adalah nilai bersyukur kepada Allah. Karena apa? Sadar semua yang kita nikmati datangnya dari Allah. Yang memberi anugerah hanyalah Allah. Maka betapa ingkarnya manusia kalau menikmati rahmatnya Allah, menikmati anugerahnya Allah, tapi lupa kepada Allah, maksiat kepada Allah, menentang hukumnya Allah, mendustakan hari pembalasan, mendustakan azab di akhirat, mendustakan basyira wa nadhira. Betapa ruginya manusia semacam ini. Oleh karena itu, dengan menyadari bahwa akidah adalah ikatan bahwa hidup terikat dengan anugerah Allah. Tanpa anugerah Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sikap orang yang berakidah terhadap anugerah Allah tidak ada lain kecuali setiap tarikan dan hembusan nafas isinya selalu bersyukur kepada Allah. Yang keempat, orang yang berakidah adalah orang yang sadar hidupnya terikat dengan perintah dan larangan. Salim Sa'id Al-Qahtani menegaskan bahwa ketika seseorang menyadari bahwa akidah adalah perjanjian ketuhanan, akidah adalah ikatan sunnatullah, akidah adalah ikatan anugerah, maka tiga ikatan ini baru akan paten apabila orang yang berakidah sadar hidupnya terikat oleh perintah dan larangan. Maka orang yang berakidah dijamin akan taat melaksanakan perintah dan dijamin pula taat menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan demikian maka itulah yang disebut haqqa tuqatih. Itu yang disebut takwa dengan sebenar-benar takwa. Akidah dengan sebenar-benar akidah. Oleh karena itu, Salim Sa'id Al-Qahtani kemudian memberikan tawaran. Orang yang sudah mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah harus menunjukkan 4 sikap, yaitu al-wala, al-bara, an-nafi dan al-isbat. Al-wala artinya orang yang berakidah tauhid adalah orang yang senantiasa sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, tunduk dan patuh menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua al-bara, berlepas diri dari segala ikatan. Hidupnya hanya mengikatkan diri kepada Allah, tidak mau terikat oleh tradisi, tidak mau terikat oleh budaya, tidak mau terikat oleh sistem menyesatkan, tidak mau terikat oleh berbagai macam ikatan-ikatan. Apa ikatan nafsu, apa ikatan cinta, apa ikatan kerakusan, apa ikatan sistemnya setan. Semua dilepas, hanya mengikatkan diri kepada Allah. Itulah wujud Allahus Samad. Orang yang berakidah, orang yang bertauhid hanyalah orang yang al-barra, yaitu berlepas diri dari segala ikatan, hanya mengikatkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, konsekuensi orang berakidah adalah an-nafi, menolak semua Tuhan. Karena apa? Yang diyakini hanya Allah. La ilaha illallah,
itu meniadakan semua Tuhan. Karena apa? Yang ada hanya Allah. Tuhan-Tuhan menurut konsepsi manusia adalah Tuhan produk logika, yang kebenarannya sangat relatif. Karena itu pemahaman tentang Tuhan harus berasal dari Allah. Dan yang paling standar dalam berbagai konteks teologi hanyalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka menurut Ibnul Qayyim al-Jauzi, kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah adalah kalimatul wahdah, kalimat satu yang menjadi misi seragam seluruh nabi dan rasul. Mustahil seorang nabi mengajarkan trinitas. Mustahil seorang rasul utusan Allah mengajarkan kemusyrikan. Semua nabi dan rasul membawa misi yang sama, yaitu menyebarkan ajaran la ilaha illallah. Oleh karena itu An-Nafi menolak semua Tuhan, yang diterima dalam keyakinannya hanyalah Allah. Dan yang keempat, konsekuensi orang yang berakidah adalah al-isbat. Al-isbat adalah istiqomah, konsisten, komitmen terhadap apa yang diimani. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau iman dipahami dari aspek akidah dan tauhid semacam yang saya jelaskan, insya Allah iman bangsa kita tidak akan terjabatan, tidak akan tergadai oleh perilaku korupsi, manipulasi, markup. Dan insya Allah iman itu akan melahirkan sikap amanah, sikap jujur mengemban amanat Allah dan mengemban amanat dari sesama manusia. Dengan tegas Rasul menyatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Tidak ada iman bagi orang yang berkhianat, baik berkhianat kepada Allah maupun berkhianat kepada sesamanya. Hanya akidah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Oleh karena itu, mari setiap hari Jumat kita senantiasa dihimbau oleh para khatib untuk meningkatkan iman, dalam arti iman yang melahirkan sikap komitmen terhadap kebenaran yang kita imani, iman melahirkan kesadaran terikat dengan Allah, sehingga lahir akidah dan lahir pula sikap ketauhidan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, sehingga kita mampu memelihara dan menumbuh suburkan keimanan dalam kehidupan kita, sehingga kebahagiaan dan keselamatan dapat kita capai fid dini wad dunya wal akhirah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur fi biladina hadza imaman adilan
wa biladil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufukum Inaka salat. Mohon safnya diluruskan dan Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja shatahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Wa'ada Allahu allazina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله